Pelatih Slovakia usai lawan timnas Indonesia U20 pertandingan gila. Sinteyong soroti kinerja wasit Indonesia gagal menang dari Slovakia. PSSI ungkap alasan tak pakai JIS untuk kandang timnas di Piala AFF 2022. Egy Maulana dan Witan libur kompetisi saat Piala AFF 2022 digelar. Menpora akan diskusikan kelanjutan kompetisi Liga 1 dengan Kapolri. Slovakia U20 bermain keras ketika menghadapi timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba di Spanyol, Sabtu 19 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan uji coba ini juga disorot karena Slovakia U20 bermain kasar terhadap pemain timnas Indonesia U20. Nyatanya, kiper Cahya Supriyadi sampai mengalami cedera. Cahya Supriyadi beberapa kali terlibat insiden dengan striker Slovakia U20. Kiper Persija Jakarta itu juga mendapatkan perawatan berulang kali. Puncaknya, ketika timnas Indonesia U20 kebobolan kedua, Cahya Supriyadi yang berkonfrontasi dengan pemain lawan akhirnya tumbang. Ia langsung digantikan oleh Aditya Arya. Pelatih timnas U20 Indonesia Sinteyong menyoroti kinerja wasit yang dinilai lebih memihak Slovakia U20 selama pertandingan persahabatan. Alih-alih hanya fokus pada hasil final, Sinteyong memuji penampilan anak asuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa timnas U20 Indonesia tampil lebih baik. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai bahwa kepemimpinan wasit tidak netral. Hal ini karena selama pertandingan sebenarnya memang terlihat ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain Slovakia. Pelatih Slovakia Albert Rusnak mengatakan pertandingan melawan timnas Indonesia U20 berjalan dengan tensi tinggi. Kami mengatur pertandingan dengan kepala kami, di mana itu penting karena yang terjadi di lapangan sangat emosional dan gila, ujar Rusnak. Dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Slovakia, bentrok timnas Indonesia U20 versus Slovakia memang berjalan sengit. Benturan kerap terjadi antara pemain kedua tim karena Slovakia bermain mengandalkan kekuatan fisik. Sinteyong menyoroti kecerobohan para pemainnya yang terbiasa melakukan tackle di kotak penalti. Kebiasaan buruk ini dinilai kerap merugikan tim. Sinteyong menyesalkan kebiasaan para pemain yang tanpa pikir panjang menerjang lawan yang berada di kotak terlarang. Selama 2 kali uji coba di Spanyol, timnas U20 Indonesia sudah mendapatkan 3 kali sanksi sepakan penalti. Menurutnya, pelanggaran ini terjadi karena pemain merasa bersalah ketika barisan pertahanan digempur lawan. Pemain seharusnya tidak terburu-buru, imbuh Sinteyong. Pemain keturunan yang baru bergabung Rafael William Struijk mengaku bangga usai mencetak gol untuk timnas U20 Indonesia saat tumbang 1-2 dari Slovakia. Sangat bangga bermain untuk Indonesia. Terima kasih, khususnya untuk pelatih dan semuanya yang mendukung, kata Struijk. Sementara Sinteyong menganggap wajar bila Rafael Struijk belum menampilkan permainan terbaiknya. Rafael Struijk baru bergabung ke timnas U20 Indonesia pada Kamis 17 November 2022. Artinya, ia baru 2 hari bersama anak asuh Sinteyong. Pemain keturunan yang baru bergabung Ziko Jamaisori menyayangkan kekalahan timnas U20 Indonesia dari Slovakia dengan skor 1-2. Pemain PIC Zwolle U21 itu menyoroti laga yang berlangsung keras. Ia cukup menyayangkan Indonesia bisa di-comeback oleh Slovakia di babak kedua. Secara fisik, para pemain timnas U20 Indonesia kesulitan dengan tensi laga yang keras terutama di babak kedua. Sangat luar biasa, juga sebuah kehormatan. Saya sangat bersyukur akan itu. Tentu ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Sayangnya hari ini kita kalah, kata Ziko. 2 winger yang tengah berkarir di Liga Slovakia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, libur kompetisi saat Piala AFF 2022 digelar, sehingga berpeluang besar dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia. Kompetisi Fortuna Liga atau Liga Slovakia tengah rehat sejenak mulai 13 November 2022 lalu. Sementara, jadwal Piala AFF 2022 akan dimulai pada tanggal 20 Desember 2022 dan berakhir 16 Januari 2023. Sehingga Witan dan Egy bisa berkonsentrasi penuh membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 jika dipanggil Sinteyong. PSSI memilih Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai markas timnas Indonesia dalam ajang 2 tahunan Piala AFF 2022. Andri Irawan menjelaskan bahwa PSSI pastinya mempertimbangkan beberapa hal untuk pemilihan kandang Piala AFF 2022. Sehingga pemilihan terbaik yakni memakai stadion yang sudah biasa dipakai untuk timnas Indonesia dari senior hingga strata usia. Kalau untuk JIS,
Pertama, kita belum pernah pakai pertandingan di sana, ujar Andri Irawan, Jumat 18 November 2022. Dua nama pemain keturunan Rafael Struijk dan Zico Sori merupakan pemain keturunan timnas Indonesia U20 berdarah Jawa. Rafael Struijk yang bermain di skuad senior ADO Den Haag, darah Indonesianya berasal dari neneknya yang lahir di Semarang. Di sisi lain, Zico Sori juga punya darah Jawa dari sang nenek, tepatnya sang nenek lahir di Mojokerto. Hamdan menjelaskan bahwa dua pemain keturunan ini bergabung ke timnas Indonesia U20 dengan tujuan trial. Artinya, mereka sedang dipantau langsung oleh Sinteyong. Justin Hubner semakin akrab dengan skuad timnas Indonesia U20. Nyatanya salah satu penggawa Garuda Nusantara Robby Darwish tak sungkan menjahili bek Wolves U21 tersebut. Berdasarkan rekaman video yang diunggah, Justin Hubner sedang turun dari bus. Di sisi lain, Robby Darwish ternyata sudah menunggu di balik pintu bus. Ia nampak menunggu Justin turun. Robby Darwish kemudian menjahili Justin dengan belalang. Pemain Persib Bandung itu mendekatkan hewan serangga ke muka bek keturunan ini. Sontak Justin Hubner langsung kaget dengan belalang yang dibawa Robby Darwish. Pemain Wolves U21 lari terbirit-birit yang kemudian disambut tawa lepas penggawa Garuda Nusantara lainnya. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ferry Paulus mengklaim pihaknya telah berbenah dan melakukan transformasi sesuai dengan arahan TGIPF. Hal itu dikatakan usai melakukan pertemuan dengan Menpora Zainuddin Amali dan EXO PSSI di Gedung Geraha Pemuda Jumat 18 November 2022. Dalam pertemuan tersebut, Ferry meyakinkan pihaknya telah berbenah dan siap untuk menggelar kembali kompetisi sepak bola Indonesia. Selain itu, Ferry juga memastikan pihaknya akan mengikuti arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terkait stadion-stadion yang layak digunakan. Menpora Zainuddin Amali akan berdiskusi dengan pihak kepolisian terkait pemberian izin kompetisi. Hal itu dikatakan setelah pihaknya menerima audiensi dari PT LIB dan EXO PSSI di ruang rapat Kemenpora. Ada satu hal yang mendasar buat kita bahwa kompetisi ini sangat dibutuhkan untuk persiapan timnas kita, kata Zainuddin Amali, dikutip dari laman resmi Kemenpora Sabtu 19 November 2022. Ia menjelaskan, alasan menggelar Piala Menpora adalah sebagai salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola bisa kembali digelar. Arema FC akan mengikuti program UEFA Assist League Development Program 2022. Hal ini sebagai salah satu langkah pemulihan pasca tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Pada program tersebut banyak sekali materi berkaitan dengan pengembangan sepak bola ke arah profesional, seperti halnya yang berkembang di Eropa, kata Tatang Dwi Arifianto. Manajemen Arema FC dalam beberapa waktu terakhir tengah menyiapkan sejumlah program untuk pemulihan klub pasca tragedi Kanjuruhan. Mereka melibatkan sejumlah tokoh sepak bola yang ada di dalam negeri dan internasional. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.